Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk para petani di seluruh Nusantara. Kembali lagi di channel Pertanian Nusantara, di mana di channel ini saya fokus membahas seputaran perawatan tanaman cabai merah keriting yang saya tanam. Sebelumnya saya berterima kasih kepada para sahabat tani semua yang sudah mensupport channel ini dengan cara mensubscribe-nya. Semoga kebaikan para sahabat tani semua dibalas dengan beribu-ribu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini saya akan memberikan beberapa insektisida yang saya pakai untuk merawat tanaman cabai merah keriting yang saya tanam. Nah, insektisida ini saya gunakan di masa vegetatif maupun di masa generatif. Untuk para sahabat tani semua, mungkin di video ini nanti bisa menjadi referensi ataupun pertimbangan untuk para sahabat tani semua dalam merawat tanaman cabai para sahabat tani semua. Oke. Ada beberapa insektisida yang saya gunakan untuk di masa awal. Itu biasanya saya menggunakan insektisida yang bersifatnya kalem, jadi tidak terlalu keras ya. Untuk yang pertama ini saya menggunakan insektisida dengan merek dagang Metindo. Bisa sahabat tani semua lihat, Metindo ini sendiri berbahan aktif metomil. Nah, ini saya gunakan untuk masa vegetatif ya, untuk perawatan awal. Biasanya saya gunakan di umur 1 HST sampai umur 20 HST. Ini hanya untuk campuran ya sahabat tani semua. Karena kalau Metindo ini untuk sejenis penyakit seperti walang sangit itu hilang, terus kutu-kutuan lembing itu bisa habis. Dan tentunya ya kalau ulat-ulat itu kan kalau untuk awal jarang masian. Yang jelas jangkrik itu mati kalau pakai ini ya. Biasanya tuh jangkrik yang memakan daunnya itu dimakan, kadang kan batangannya juga ikut dimakan. Nah, saya menggunakan Metindo ini untuk awal perawatan ya, dari 0 HST sampai biasanya 20 HST. Saya menggunakan ini hanya setengah sendok untuk awal untuk campurannya. Dan untuk sahabat tani, saya menggunakan ini ya karena sifatnya kalem. Kalau untuk awal kalem itu kan bagus, jangan terlalu keras. Dan untuk yang kedua, saya menggunakan Demolis. Demolis ini berbahan aktif abamectin. Nah, ini cukup efektif untuk membasmi kutu-kutuan ya. Kutu kebul itu biasanya yang menjadi momok bagi para petani itu ya, karena kutu kebul sendiri bisa menyebabkan virus Gemini, keriting pada daun, itu kutu kebul itu. Nah, kalau untuk Demolis sendiri itu efektif membasmi hewan-hewan kecil yang tidak terlihat pada daun. Biasanya daun-daun yang terkena penyakit itu bisa langsung rontok biasanya daunnya. Nanti setelah disemprot ini beberapa hari nanti daunnya itu rontok dan akan tumbuh daun yang baru, tunas-tunas yang baru lagi. Ini saya menggunakan ini untuk campuran sama Metindo tadi ya, hanya menggunakan setengah tutup. Yang ketiga, saya menggunakan Agus. Nah, ini kalau untuk kutu kebul itu sudah nggak bisa ditangani dengan Demolis. Nah, kalau sudah besar itu kan sudah semakin banyak, semakin rimbun. Nah, saya menggunakan Agus ini. Agus ini ya alhamdulillah bisa membasmi lah. Kalau dulu saya menggunakan di lahan terong itu kan, terong kan terkenal banyak kutu kebulnya.
saya menggunakan ini alhamdulillah kutu kebulnya hilang. Nah, ini saya gunakan pada cabai. Yang keempat, saya menggunakan sidasat ya. Ini untuk membasmi di masa generatif. Perawatan di masa generatif itu biasanya banyak sekali ulat daun, ulat gerayak itu, ulat bur juga yang biasanya masuk ke dalam. Ini hanya untuk campuran ya, untuk sahabat tani semua. Dan ini ya hanya beberapa kali, maksudnya saya bisa menggunakan insektisida yang ini nanti dicampur di mix dengan insektisida yang lain dengan dosis yang rendah, hanya biar efektif. Kalau sudah ya nanti kita menggunakan hanya satu insektisida gitu kalau ini. Dan untuk insektisida yang selanjutnya, yang kelima, saya menggunakan Emasel. Nah, Emasel sendiri ini bagus ya untuk tanaman cabai. Kalau untuk masa generatif itu masa perawatan itu. Yang pertama itu kalau pakai Emasel ini irit lah. Kalau untuk penggunaannya, dan ini bahan aktifnya amamektin. Ini untuk membasmi ulat bur itu yang ada pada buah cabai, terus bunganya itu biasanya kan dimakani ulat. Ini bagus ya, dan baunya sangat menyengat, jadi nanti hama penyakit itu tidak mudah datang lagi. Sampean nyemprot pakai ini, nyepray pakai ini itu 2 hari biasanya baru hilang tuh baunya. Dan hal-hal yang seperti ini yang berbau-bau insektisida yang baunya itu menyengat biasanya tidak disukai dengan hama penyakit yang mau datang. Jadi saya itulah tadi ya beberapa insektisida yang saya gunakan, yang dari awal perawatan masa vegetatif, dan ini masa generatifnya saya perawatannya menggunakan Emasel ya. Bisa sahabat tani lihat sendiri, alhamdulillah untuk cabai saya ya lebat buahnya, enggak hanya buah tapi bunga dan calon buahnya itu alhamdulillah dari bawah sampai ke atas banyak sekali ya. Kalau untuk sahabat tani semua, kalau bisa menggunakan insektisida itu jangan hanya satu bahan aktif, karena jika hanya menggunakan satu bahan aktif, penyakit itu, hama itu dia nanti kebal. Dan menggunakannya jangan langsung dosis yang tinggi. Kalau langsung dosis yang tinggi itu semakin tinggi nanti kita semakin puyeng nanti. Kalau penyakit itu sudah kebal, hama itu sudah kebal dengan dosis yang segitu, nanti kita yang dibuat susah mau pakai apa lagi nih, mau di mix sama apa lagi ini kan gitu. Mendingan untuk kalau yang awal-awal ya menggunakan dosis yang rendah aja. Nah, untuk sahabat tani semua, kenapa kok saya menggunakan beberapa bahan aktif ya untuk merawat tanaman ini? Intinya yang pertama, saya tidak mau menggunakan untuk yang pertama itu yang keras-keras, karena kalau untuk yang sistemnya keras untuk tanaman cabai itu biasanya pengaruhnya sangat jelek lah kalau untuk tanaman cabai itu, karena tanaman cabai itu kan perawatannya seperti bayi, jangan langsung dikasih makan nasi kalau bayi kan. Dan untuk menggunakan pupuknya juga slow saja, santai. Kita tuh merawat tanaman jangan terlalu memaksakan tanaman untuk cepat rimbun, cepat tinggi, jangan. Yang penting kita rutin kasih makan, kita semprot
ya insya Allah tanaman itu sendiri ya akan tumbuh dengan sendirinya dengan maksimal kan gitu. Kalau tidak kita kasih makan, tidak kita kasih pupuk, tidak kita semprot, ya nanti tanaman sendiri itu ya males, mau tumbuh tuh males, mau buah tuh males. Ini untuk sahabat tani semua bisa perhatikan dalam video ini ya. Ini saya menggunakan cabai merek akar lokal, ini masih lokalan, dan ini saya tanamnya di sawah tada. Bisa dilihat kan, gak ada tangkai bunga yang rontok-rontok gitu, hanya beberapa ya. Wajar kalau untuk kerontokan bunga itu, apalagi di musim penghujan gini ya, harus efektif. Fungisidannya juga harus menggunakannya yang rajin, bisa pakai antrakol ataupun pakai selain antrakol itu lupa saya. Yang penting fungisidannya jangan sampai ketinggalan ya kalau di musim penghujan untuk sahabat tani, itu untuk mengatasi jamur-jamur itu. Kalau jamurnya bisa diatasi ya alhamdulillah, nggak bakalan bingung kan, tanaman itu akan sehat, nggak akan layu. Jangan terlalu banyak unsur N. Nah, bisa lihat ya sahabat ya, ini penampakan buahnya dari bawah sampai ke atas. Inilah tanaman cabai saya, dan ini bisa dilihat jangan, nggak ada ini ya, nggak ada bunga yang rontok yang terlalu banyak pada musa, di atas musa itu jarang. Nah, ini sudah besar-besar dan sudah mulai hijaunya, hijau tua karena bunganya. Nah, kalau bunga yang hitam seperti ini berarti sudah mau menjadi bakal buah. Nah kan, di atas musa itu jarang terlihat ada bunga yang rontok ya, karena nutrisinya tercukupi dan untuk keseimbangan tubuhnya itu seimbang, tidak terlalu banyak ya. Tuh. Mungkin itu saja yang dapat saya informasikan kepada para sahabat tani semua. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk sahabat tani ya dalam merawat tanaman cabenya, dan saya doakan semoga para sahabat tani semua rezekinya banyak dan tanamannya diberikan hasil yang melimpah ruah, amin ya rabbal alamin. Tentunya untuk tanaman cabenya diberikan buah yang banyak, tanamannya subur dan tidak terkena penyakit yang terlalu mengerikan. Oke, terima kasih. Jangan lupa tetap support channel ini. Semoga channel ini dapat bermanfaat bagi para petani seluruh Nusantara. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat tani, jangan lupa ngopi sambil ngerokok dan melihat tanaman sambil melihat-lihat tanamannya. Oke. Terima kasih.